Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah Teori Ekonomi Makro Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema pendapatan nasional 4 sektor. Nah, sebelum itu kita akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dimas Yoga Pratama, yang kedua ada Putri Adi Rahmawati, selanjutnya ada Mujitaba Alfanur, yang keempat ada Naili Qoidatus Salamata Syakirani, dan yang terakhir ada Uswatun Hasanah. Dalam kesempatan ini, apa sih yang bakal kita bahas? Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua itu ada arus melingkar perekonomian 4 sektor, yang ketiga ada perhitungan keseimbangan pendapatan nasional. Yang pertama ada pendahuluan. Nah, pendapatan nasional 4 sektor atau sering juga disebut sebagai analisis pendapatan nasional dengan perekonomian terbuka. Mengapa demikian? Karena pendapatan nasional 4 sektor ini merupakan pendapatan nasional yang melibatkan sektor luar negeri seperti kegiatan ekspor dan impor. Jika dalam pembahasan pendapatan nasional sebelumnya, perekonomian masih bersifat tertutup karena tidak ada sektor luar negeri, maka analisis mengenai keseimbangan pendapatan nasional perlu disempurnakan dengan memperhatikan pula efek kegiatan perdagangan luar negeri, seperti ekspor dan impor, terhadap pengeluaran agraret, pendapatan nasional, dan tingkat kegiatan suatu perekonomian. Yang kedua yaitu arus melingkar perekonomian 4 sektor. Perekonomian 4 sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain. Dalam perekonomian terbuka, sirkulasi perekonomian berasal dari 4 golongan yaitu rumah tangga, yaitu konsumen atau individual, perusahaan atau yang memproduksi, pemerintah, dan luar negeri. Dalam hal ini, kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian yang penting dalam kegiatan setiap perekonomian. Nah, secara fisik, apa sih ekspor tersebut? Ekspor diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke negara lain. Pengiriman akan menimbulkan aliran pengeluaran yang masuk ke sektor perusahaan. Dengan demikian, pengeluaran agraret akan meningkat sebagai akibat dari kegiatan ekspor barang dan jasa, yang pada akhirnya keadaan ini menyebabkan peningkatan dalam pendapatan nasional. Impor. Nah, impor ini menimbulkan efek yang sebaliknya, di mana secara fisik impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam suatu negeri atau perekonomian. Aliran barang ini akan menimbulkan aliran keluar atau bocoran dari aliran pengeluaran dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan yang pada akhirnya akan menimbulkan atau menurunkan pendapatan nasional. Perbandingan antara ekspor dan impor ini yaitu ekspor akan mengurangi cadangan devisa negara, sedangkan impor dapat memperbesar cadangan devisa suatu negara. Perubahan-perubahan cadangan devisa suatu negara akan memengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara tersebut. Sedangkan kaitan fungsi ekspor dan impor terhadap pendapatan nasional yaitu ekspor tidak tergantung kepada pendapatan nasional sehingga dipandang sebagai pengeluaran otonom. Impor ditentukan oleh pendapatan nasional. Nah, pada gambar ini, pada aliran jalur ini, gambar A tersebut, penggunaan faktor-faktor produksi oleh sektor perusahaan akan mewujudkan aliran pendapatan ke atas sektor rumah tangga. Aliran pendapatan tersebut meliputi gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan, yaitu seperti yang ditunjukkan pada aliran nomor 1. Aliran pendapatan ini telah dikurangi oleh pajak keuntungan perusahaan pada aliran nomor 2, tetapi belum dikurangi oleh pajak pendapatan perseorangan atau individu. Nah, alur melingkar pada perekonomian 4 sektor ini terlihat masing-masing pelaku kegiatan ekonomi memiliki pendapatan dan pengeluaran. Rumah tangga yang menawarkan faktor-faktor produksi kepada perusahaan untuk memperoleh berbagai pendapatan di atas akan menggunakan dan membelanjakan pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Nah, untuk lebih jelasnya tentang aliran-aliran tersebut akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Dalam ekonomi yang melakukan perdagangan luar negeri, aliran pendapatan dan pengeluaran yang berlaku adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar A. Secara fisik, ekspor diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke negara lain. Impor menimbulkan efek yang sebaliknya,
di mana secara fisik impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam suatu perekonomian negara. Perbandingan antara ekspor dan impor, yaitu ekspor akan mengurangi cadangan devisa negara, sedangkan impor dapat memperbesar cadangan devisa suatu negara. Sedangkan kaitan fungsi ekspor dan impor terhadap pendapatan nasional, yaitu ekspor tidak tergantung kepada pendapatan nasional. Lalu pada gambar aliran yang pertama, yaitu pendapatan faktor-faktor produksi. Penggunaan faktor-faktor produksi oleh sektor perusahaan akan mewujudkan aliran pendapatan ke atas sektor rumah tangga. Aliran pendapatan tersebut meliputi gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Pada aliran yang kedua, yaitu pajak perusahaan. Pihak perusahaan melakukan pembayaran pajak ke pemerintah atas barang dan jasa yang diproduksi, serta pajak lainnya yang harus ditanggung perusahaan. Lalu, pada aliran yang ketiga, yaitu pajak individu. Rumah tangga mempunyai kewajiban membayar pajak kepada pemerintah, baik dalam bentuk pajak pertambahan nilai maupun pajak lain sebagai wajib pajak. Pajak ini akan mengurangi pendapatan rumah tangga yang akhirnya memperoleh pendapatan disposibel sebagai pendapatan yang benar-benar dapat dibelanjakan. Pada aliran yang kelima, yaitu perbelanjaan rumah tangga. Perbelanjaan rumah tangga atau pembayaran rumah tangga karena melakukan pembelian barang dan jasa dari perusahaan dalam negeri. Aliran yang kelima, yaitu aliran impor. Sebagian dari rumah tangga melakukan pembelian barang dan jasa dari luar negeri, impor, sehingga dana mengalir ke luar negeri dan barang atau jasa mengalir ke luar negeri. Pada aliran yang keenam, yaitu tabungan. Sisa dari pendapatan rumah tangga yang tidak dibelanjakan untuk pengeluaran konsumsi ditabungkan ke lembaga keuangan bank atau non-bank. Selanjutnya, lembaga keuangan sebagai sektor jasa perantara memperoleh tambahan dana cadangan untuk disalurkan bagi yang membutuhkan. Pada aliran yang ketujuh, yaitu pinjaman. Investor dapat memperoleh dana melalui pinjaman di lembaga keuangan. Besar kecilnya dana pinjaman sangat ditentukan oleh ketersediaan dana di lembaga keuangan, tingkat bunga pinjaman, lamanya waktu pinjaman, termasuk harapan memperoleh laba dari investasi dana tersebut. Pada aliran yang ke-8, yaitu investasi. Dana masuk ke perusahaan dalam bentuk investasi dari investor. Lalu yang selanjutnya, aliran yang ke-9, yaitu pengeluaran pemerintah. Pemerintah juga melakukan pembelian barang dan jasa ke perusahaan. Selanjutnya, pihak perusahaan memperoleh pemasukan dana dari pembayaran pemerintah. Yang terakhir, yaitu aliran yang ke-10, yaitu ekspor. Barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan dalam negeri dapat diekspor ke luar negeri, sehingga perusahaan memperoleh pemasukan pendapatan dari luar negeri atas penjualan barang dan jasa tersebut. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Naili. Dari aliran-aliran di atas dapat disimpulkan bahwa dalam sistem perekonomian terbuka memiliki 5 jenis pengeluaran agregat. Yang pertama yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas barang-barang yang dihasilkan dalam negeri atau dengan lambang C. Yang kedua, investasi perusahaan dengan lambang I untuk menambah kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga yaitu pengeluaran pemerintahan ke atas barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri, yaitu dengan lambang G. Yang keempat yaitu ekspor. Ekspor adalah pembelian negara lain ke atas barang buatan perusahaan-perusahaan di dalam negeri dengan lambang X. Yang terakhir yaitu barang impor, yaitu barang yang dibeli dari luar negeri dengan dilambangkan dengan M.
Dengan demikian, komponen pengeluaran agregat atau AE dalam perekonomian terbuka adalah pengeluaran rumah tangga ke atas barang buatan dalam negeri, investasi, pengeluaran pemerintah, pengeluaran ke atas barang impor, dan pengeluaran orang luar negeri ke atas barang buatan dalam negeri atau ekspor, yang dapat dinyatakan dalam rumus AE sama dengan C ditambah I G ditambah G ditambah X ditambah M. AE di sini merupakan pengeluaran agregat sama dengan C. C merupakan pengeluaran konsumsi ditambah I. I di sini merupakan investasi perusahaan ditambah G atau pengeluaran pemerintahan ditambah X atau ekspor ditambah M atau barang impor. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penentu ekspor. Faktor terpenting yang menentukan ekspor adalah kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Mutu dan harga barang yang diekspor haruslah bisa sebaiknya mengimbangi produk-produk di pasaran luar negeri, sehingga berpotensi untuk diserap pangsa luar negeri. Jadi, kita harus bisa mengetahui terlebih dahulu bagaimana dan apa yang dibutuhkan oleh orang luar negeri, agar apa yang ingin kita produksi dapat bersaing di negara luar. Ekspor secara langsung akan mempengaruhi pendapatan nasional, akan tetapi sebaliknya tidak selalu berlaku. Kenaikan pendapatan belum tentu menaikkan ekspor. Kenapa? Karena pendapatan nasional dapat mengalami kenaikan sebagai akibat kenaikan pengeluaran rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, dan penggantian barang impor dengan barang produksi dalam negeri. Ciri-ciri tersebut menyebabkan ekspor dipandang sebagai pengeluaran otonomi, yaitu pengeluaran yang besarnya tidak tergantung kepada pendapatan nasional. Dalam persoalan ini, ciri ekspor adalah sama dengan investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah, yaitu jumlahnya tidak ditentukan oleh pendapatan nasional. Jadi, di suatu negara jika ingin mengekspor barang ke luar negeri, harus mengetahui terlebih dahulu apa yang ingin diproduksi dan apakah produksi tersebut cocok untuk diproduksikan ke luar negeri atau tidak, seperti itu. Dan juga harus mengetahui apakah barang yang kita produksi dapat bersaing atau tidak ke kalangan luar negeri. Begitu pula kualitas dan harga harus juga menyesuaikan dengan keadaan negara yang ada di luar. Jadi, kita harus melihat terlebih dahulu produk-produk yang ingin kita ekspor ke luar negeri, apakah itu layak dan bisa berkembang dengan baik di luar sana atau tidak, seperti itu. Kita harus bisa menyesuaikan harga, kualitas, dan apa yang dibutuhkan oleh orang luar negeri, agar produk yang kita ekspor ke luar negeri bisa berkembang dengan baik dan menjadi produk yang terkenal dan bisa bersaing dengan produk-produk dari luar negeri yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dimas. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Putriadi, yaitu faktor-faktor penentu impor. Pandangan bahwa dalam prakteknya hanya rumah tangga pribadi yang membeli barang dari luar negeri. Banyak barang yang diproduksi di luar negeri juga diimpor oleh sektor lain, yaitu perusahaan dan pemerintah. Perusahaan mengimpor bahan baku dan barang modal dari luar negeri. Pemerintah juga melakukan hal yang sama, menggunakan barang-barang konsumsi dan barang modal impor. Namun, analisis makroekonomi mengasumsikan bahwa impor terutama dari rumah tangga swasta. Oleh karena itu, fungsi impor terkait erat dengan pendapatan nasional. Dengan fungsi impor menjadi grafik yang menggambarkan hubungan antara nilai impor yang dibuat dan tingkat pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional yang dicapai. Keseimbangan makroekonomi adalah keseimbangan yang dicapai dalam ekonomi 4 sektor, yaitu bentuk ekonomi secara teori,
yang mendekati situasi ekonomi aktual. Dalam neraca ini, pendapatan nasional yang diperoleh perusahaan sama dengan total pengeluaran dibandingkan pendapatan nasional. Dalam formula persyarat yang untuk mencapai keseimbangan makroekonomi adalah Y sama dengan C plus I ditambah G ditambah X kurangi M. Y sendiri di sini adalah pertumbuhan ekonomi, sama dengan C adalah pengeluaran konsumsi, ditambah I adalah investasi, ditambah G adalah belanja pemerintah, buka kurung, X adalah ekspor, dikurangi M adalah impor. Selanjutnya adalah perhitungan keseimbangan pendapatan nasional. Keseimbangan ekonomi 3 sektor akan mengalami perubahan apabila pengeluaran agregat meliputi pula ekspor dan impor. Analisis akan dilakukan secara grafik dan 2 pendekatan akan digunakan, yaitu pendekatan pengeluaran agregat, penawaran agregat, yaitu Y sama dengan AE, dan pendekatan suntikan bocoran. Pertama, syarat keseimbangan perekonomian terbuka. Keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai pada keadaan di mana 1. Penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat, dan yang kedua, suntikan sama dengan bocoran. Dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri terdiri dari 2 golongan. Barang, yaitu 1. Yang diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional atau dengan huruf Y ini, dan yang kedua yang diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka, penawaran agregat atau AS terdiri dari pendapatan nasional atau Y dan impor M dengan formula AS penawaran agregat sama dengan Y pendapatan nasional ditambah M impor. Ya, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Dimas. Pendapatan dalam perekonomian terbuka telah menunjukkan bahwa pengeluaran agregat atau AE meliputi 5 komponen berikut, yakni pengeluaran rumah tangga ke atas barang produksi dalam negeri yang disimbolkan dengan C, investasi swasta yang disimbolkan dengan I, pengeluaran pemerintah disimbolkan dengan G, ekspor disimbolkan dengan X, dan pengeluaran ke atas impor dengan simbol M. Dalam persamaan, AE sama dengan C plus I plus G plus X plus M. Dalam perekonomian terbuka yang mencapai keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan berikut, yakni C plus I plus G ditambah dalam kurung X min M sama dengan C plus S plus T. Yang kedua adalah keseimbangan dalam perekonomian terbuka. Keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai pada keadaan Y sama dengan C plus I plus G. Apabila perekonomian ini berubah menjadi perekonomian terbuka, akan timbul 2 aliran pengeluaran baru, yaitu ekspor dan impor. Yang ketiga yakni perubahan keseimbangan. Perubahan pengeluaran rumah tangga, perubahan komponen-komponen suntikan, dan perubahan komponen-komponen bocoran akan menimbulkan perubahan atas keseimbangan pendapatan nasional. Kenaikan dalam pengeluaran rumah tangga, investasi, dan pengeluaran pemerintah akan menaikkan pendapatan nasional. Dalam perekonomian terbuka, nilai multiplier lebih kecil dari perekonomian 3 sektor. Perubahan komponen yang meliputi bocoran akan menimbulkan akibat yang sebaliknya dari yang ditimbulkan oleh pengeluaran agregat. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.